Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim wa hakaza ila muqaddam wa man lahu abun hakaza ila muakhir ra'sih. Sapulah oleh kamu akan kepala anak yatim dengan tangan kamu daripada pohon gulunya hingga ke hadapan kepalanya. Jadi kalau anak yatim nah, sapu mulai daripada bawah pohon gulunya ke atas kepalanya. Tanda kita kasih sayang dan anak yatim. Dan barang siapa kanak-kanak yang ada baginya bapak, maka sapu ulih kamu akan kepalanya itu hingga belakang kepalanya. Jadi sapu mulai daripada muka tuju ke belakang. Nah, itu kalau ada masih bapaknya, mulai muka tuju ke belakang. Tapi kalau bapaknya kada-ada, mulai buri tundun begitulah sampai kamu ke muka. Nah, itulah sifat adalah kasih sayang kita lawan anak yatim. Anak yatim kebiasaan pecah hatinya. Orang yang mempunyai orang tua, lebih-lebih ke hari raya, anak-anak orang semua pakai baju baru. Dia tidak lebihnya cuma melihat di celah-celah rumah mereka. Apa yang bisa mereka bicara? Orang tua tidak ada, orang kaya pun tidak perhatian. Mudah-mudahan anak yatim ada di sini alim semuanya, bermanfaat ilmunya semuanya. Pernah di zaman Rasulullah, seorang anak yang duduk di muka rumahnya dalam keadaan dilihat mukanya ham, duka cita dan kesedihan. Berhentilah Rasulullah. Dia tidak kenal dengan Rasulullah. Kenapa anak yatim tersebut dalam keadaan sedih? Karena melihat di depan rumahnya anak-anak yang punya kemampuan bermain-main dengan kelihatan nampak kegembiraan. Kenapa? Karena dia ada memiliki orang tua dan orang tuanya pun mengabulkan hajat dan keinginannya. Rasulullah mendekati. Apa yang engkau menyebabkan sedih, wahai anak? Dia menjawab, anak yatim. Li anna abi yaskutu fil mahrab ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena abah ulun jatuh di medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tidak punya abah. Rasulullah pada waktu itu memegang tangan yatim. Kata beliau, maukah engkau Muhammad sebagai abah engkau, Aisyah sebagai mama engkau, Sayyidina Ali adalah paman engkau, Fatimah adalah bibi engkau, Hasan dan Husain saudara engkau. Anak-anak tersebut langsung diboleh Nabi ke rumah. Dan pada ketika itu dikasih oleh Nabi dengan sesuatu yang menggembirakan. Setelah begitu adalah berada di rumah Rasulullah, keluarlah anak-anak ini dalam penuh kegembiraan. Bagaimana dia tidak gembira? Ditanyakan oleh saudara-saudaranya. Kami lihat engkau sudah terlihat berseri-seri muka engkau dalam keadaan gembira. Dia menjawab, bagaimana tidak gembira? Sekarang Abah Ulun jatuh di medan perang, tapi gantiannya Rasulullah
Sallu ala nabi. Nah, itulah anak-anakku sekalian, kalian anak yatim, kalian orang yang tidak mampu. Banyak di sini yang tidak mampu, ada 104 orang yang ulun biayai. Yang biaya itu dari sempian semuanya 104 orang. Orang tua kalian mengeluarkan keringat, tidak terasa lelah, tidak terasa susah, dan tidak terasa payah dalam mengusahakan kalian untuk menuntut ilmu. Jawablah anak-anakku sekalian, ini anak yatim, ulun tidak punya abah, ulun tidak punya mama, tapi sekarang alhamdulillah ulun sudah memiliki ilmu agama, bisa membaca Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca kitab. Syukurilah nikmat yang besar itu, wahai anak-anak sekalian. Kalau kalian mengeluarkan air mata, itu air mata yang paling mahal. Itu air mata yang paling mahal. Karena dikeluarkan air mata kalian daripada menjawab kekesalan dan sakit hatinya sempian. Tidak ada punya orang tua. Namun sekarang kalian jawab. Kalian sudah memiliki ilmu. Berkat adalah majelis ini mendukung dan mendoakan kepada kalian. Itulah yang kebiasaan saya menangis. Rasa gembira dan bersyukur kepada Allah atas keberhasilan anak-anak didik dengan semangat dan kegirahan mereka menuntut ilmu agama. Biarlah kalian tidak punya bapak dan tidak punya ibu, tapi kalian menggembirakan bapak dan ibu kalian berada di dalam kubur mereka. Kalau kalian menjadi orang kaya, habis kekayaan yang dimiliki itu sudah kalian tidak mendapatkan kehormatan daripada orang lain. Kalau kalian punya pangkat dan jabatan, habis pangkat dan jabatan yang kalian miliki, kalian tidak dihormati oleh orang lain. Tapi kalau memiliki ilmu, memiliki adab, itu kalian mempunyai simpanan yang tidak pernah rusak selama-lamanya, lampu yang tidak pernah padam selama-lamanya. Oleh karena itu anak didik yang ada di sini, semangatlah kalian. Tanawal fursatal mumkinah wala tandur likat. Perdapatilah kesempatan yang masih ada, jangan ditunggu kainan. Mumpung masih ada kesempatan. Orang yang kasihan dengan kita, mereka membantu kepentingan-kepentingan hidup kita, untuk bisa kita tinggal yang walaupun di tempat seada-adanya, namun musalahnya begitu megah, sudah. Baik putri ataupun putra. Ayo anak-anak sekalian, semangatlah kalian agar menjawab, ini mah anak sempian, ini bah anak sempian. Kalian senantiasa mengirimi pahala jaringan akhirat kepada orang tua kalian, karena senantiasa kalian di pondok ini sibuk adalah mulai 3:30 sudah kalian berdiri sholat sampai jam 6:15 kalian sholat lagi sunat isyraq. Semuanya itu menggembirakan hatinya Rasulullah. Tapi kalau kalian berada di rumah tidak melaksanakan perkara ibadah, itu mengecewakan hatinya Rasulullah, mengecewakan hati orang tua kalian. Oleh karena itu para bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ulun buka kesempatan laun sempian, ayo atarlah anak sempian dalam lembaga pendidikan agama
Kalau mau antar ke tempat ulun, kalau tidak antarlah ke tempat yang lain. Karena sekarang ini sudah terlihat nampak dengan kasat mata kita jawabannya orang yang mengerti agama dengan orang yang tidak mengerti agama. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsahu ra'suhu ila khalbihi wal yatim alladhi laysa lahu abun yumsahu ra'suhu ila muqaddamihi atau muqaddamihi. Nah, jadi kalau ada abahnya, sapu mulai dari belakang ke muka. Kalau yang tidak ada abahnya, dari adalah yatim alaysa lahu abun yumsah ra'suhu ila muqaddamihi. Mulai sini, wah, kalau mamanya mulai sini ke belakang. Kesimpulannya ada sifat nampak kasih sayang kita dengan anak yatim. Dan meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari di dalam tarikhnya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adnil yatima minka wal tubbihi wamsah bi ra'sihi wa at'imhum min ta'amika fa inna dzalika yurinu qalbaka wa yudriku hajataka. Dekatkan oleh kamu akan anak yatim daripadamu, dan kasih sayang olehmu dengan anak yatim, dan sapu oleh kamu akan kepalanya, dan beri oleh kamu makan akan dia daripada makananmu, maka bahwasanya yang demikian itu melembutkan akan hatimu. Jadi apabila hendak riqatul qalbi, mudah menjatuhkan air mata, sayangilah, santunilah anak yatim, dan Allah akan menyampaikan hajatmu. Jadi Allah akan menyampaikan hajat kita kalau kita berbuat baik lawan anak yatim. Meriwayatkan hadis ini oleh adalah Al-Kharaiti dan Ibnu Asakir rahimahumullahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah daran yuqalu laha darul parah la yadkhuluha illa man farraha yatiman min yatamal mu'minin. Bahwasanya adalah di dalam surga itu ada satu kampung dinamai baginya kampung kesukaan, padahal tiada masuk akan kampung melainkan orang yang menyukakan akan anak yatim dari beberapa anak yatim orang yang beriman. Jadi di sana ada kampung yang sosial di dalam surga itu adalah al-farah, itu kegembiraan. Namun kalau saat kita di dunia, palingkanlah kegembiraan kita kalau sudah kita melewati titian siratal mustaqim. Kalau belum melewati titian siratal mustaqim, ayo jangan bergembira. Banyak manusia dengan senang hiburan saja tiap waktu dan keadaan, musik saja setiap waktu dan keadaan. Ayo palingkan hal yang demikian. Kegembiraan kita kalau sudah melewati titian siratal mustaqim. Kalau belum, apa yang kita senangi, apa yang kita gembirakan. Ini ada orang yang mendapatkan keistimewaan itu menggembirakan anak yatim. Ya Allah, orang yang penuh kejanggalan, kejanggalan demi kejanggalan. Namun setelah dia tubat kepada Allah, penyesalan atas kejanggalan tersebut, dia berusaha memelihara anak yatim. Pindik kisahnya berada mereka adalah di waktu pertimbangan amal mereka. Ternyata orang tersebut akan mendapatkan keampunan dari Allah disebabkan karena memelihara anak yatim tersebut. Jadi itu diantara cara untuk mengikis dosa dan kesalahan kita. Ayo sesegeranya masih ada kesempatan pintu gerbang untuk masuk kita ke dalam surga. Peliharalah anak yatim, khususnya milik sendiri ataupun daripada milik orang lain.